Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia yang bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Mari kita sama-sama perkatakan Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, dan di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang kau di atas tangannya, supaya kakimu jangan teratuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Hey, shalom, shalom. Semuanya dalam keadaan yang baik, amin. Yes. Sebab kita punya Tuhan yang baik. Haleluya. Kita semua dalam keadaan yang sehat, Yes. dipelihara sempurna. Amin. Karena Tuhan Allah yang menyertai kita, amin. Saudara, mari kita mau bersyukur kepada Tuhan. Mari kita mau memuji Tuhan. Mari setiap kita datang dengan sungguh-sungguh, bahwa setiap persembahan kita kepada Dia, kita mau meninggikan Tuhan, Raja di atas segala Raja, Tuhan segala Tuhan dalam kehidupan kita. Yang mau dan juga siap untuk memuji Tuhan, mari sama-sama berikan tepuk tangan yang meriah bagi Allah kita. Mari sorakan, yes. Sebab Dia yang berkuasa di bumi dan di surga, Dia yang datang dan kita sembah, kita puji. Berkuasa di bumi di surga, bertata dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, pembebas umatnya. Hey! Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia percaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia bernama Yesus, Raja segala Raja, Tuhan Allah kita. Kami bersyukur punya Allah yang seperti-Mu ya Tuhan, yang berkuasa dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Mari sama-sama katakan, berkuasa di bumi di surga,
berkuasa, pembebas umatnya. Hey! Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia bernama Yesus, Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Katakan, betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia bernama Yesus, Raja segala raja. Haleluya! Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia bernama Yesus, Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Katakan, Dia Tuhan Allah kita. Tuhan Allah kita. Tuhan Allah kita. Haleluya. Mari berikan tepuk tangan bagi Allah kita. Haleluya, haleluya. Dia percaya atas perbuatannya. Amen. Dia hebat, dia kuat. Yes. Dia dahsyat. Katakan dengan kiri saudara, Tuhan kita dahsyat. Haleluya. Tuhan kita dahsyat. Yes. Haleluya, haleluya. Haleluya, terima kasih Tuhan. Engkau berkuasa atas kami. Engkau kuat, Engkau hebat ya Tuhan. Amin. Engkau berjaya sekarang dan sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Inilah hidup kami yang mau kami serahkan bagimu. Kami tahu ya Tuhan, hidup kami untuk memuliakan Engkau. Hidupku ya Tuhan. Oh sungguh ya Tuhan, Kau peliharakan. Untuk kami boleh persembahkan bagi nama-Mu ya Bapa. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau Allah yang sempurna atas kami. Katakan sama-sama, Tuhan Kau sempurna. Tuhan Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Tuhan Kau sempurna. Tuhan Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Saya rindu untuk setiap kita nyanyikan pujian ini dari awal. Mari katakan sama-sama, Tuhan Kau sempurna. Tuhan Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan
jalanku, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran hidupku. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran. Mari angkat suaramu lebih lagi, katakan sama-sama, hidupku. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersama di dalamku, jadi bukti ke. Mari sekali lagi katakan, hidupku, hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran. Kau bersamaku, kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran. Kau bersamaku, kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Tuhan, Kau sempurna, dan kami nyanyikan pujian bagi Allah yang hidup, dan kami berikan penyembahan yang terbaik hanya bagi Allah El Shaddai. Bangun setiap tata kudus, mari bangun setiap mesbah-mesbah di hadapan Tuhan. Mari setiap kita datang kepada Tuhan dengan penuh kerinduan, dengan hati yang hampiri Tuhan, dengan hati yang haus, dengan hati yang lapar, dengan kesungguhan, dengan kebenaran. Sungguh kami datang kepada Tuhan karena kami merindukan Engkau ya Tuhan. Kami merindukan hadirat-Mu. Sungguh ya Tuhan, Kaulah Allah ya Tuhan yang bersama dengan kami. Kami yang ada di sini ya Tuhan, memuji-muji-Mu, menyembah-Mu, meninggikan Engkau Tuhan. Kaulah Raja, Kau takkan terganti, Kau takkan dapat terpisahkan dari kami. Mari bersama-sama kita sembah Tuhan di dalam roh. Sebab Roh-Mu ya Tuhan hadir di sini ya Tuhan. Roh-Mu menjamah melawat setiap kami. Mari bawa setiap penyembahan-Mu kepada Tuhan terus dan terus lagi.
kami ya Tuhan, umat pemuji, umat penyembah. Inilah kami ya Tuhan yang sungguh ya Tuhan datang karena kami tahu kami menyembah Tuhan dalam kehidupan kami. Kami sungguh punya Allah yang hidup. Kami sungguh punya Allah yang besar. Kami sungguh punya Allah yang hebat. Kami sungguh punya Allah yang kuat. Allah yang luar biasa. Oh, haleluya, haleluya, haleluya. Oh, biarlah roh Tuhan menjamah setiap pribadi lepas pribadi. Biarlah roh-Mu ya Tuhan memenuhi ya Tuhan setiap umat-Mu, bahkan seluruh keluarga demi keluarga ya Tuhan. Oh, pemulihan yang daripadamu terjadi. Sungguh ya Tuhan penyembuhan. Sungguh ya Tuhan kuasa-Mu bekerja. Kasih-Mu ya Tuhan mengalir. Oh, sebab Engkau Allah yang melakukannya atas kami ya Tuhan. Barang siapa yang mencari Engkau akan mendapatkan Engkau. Setiap yang menanyakan Engkau, sungguh ya Tuhan, akan sungguh ya Tuhan, Engkau menghampiri dia ya Tuhan. Karena kami tahu, Roh-Mu hadir di sini ya Tuhan. Roh-Mu berkuasa atas kami. Mari sama-sama angkat tangan-Mu di hadapan Tuhan. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Mari sembah, mari sembah, mari sembah. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Oh, ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Oh, ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi. Oh, sama-sama katakan ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Mari hampiri hadirat Tuhan. Tuhan, kami tahu Engkau hadir di sini ya Tuhan. Dan Engkau Allah ya Tuhan yang menjamah kami. Kami bisa merasakan hadirat-Mu ya Tuhan. Sungguh Engkaulah Allah yang maha hadir. Oh, haleluya Yesus. Kami yakin Tuhan, kami yakin Engkau Allah yang penuh dengan kuat kuasa. Kemenangan ya Tuhan kami akan terima. Yes. Dan terjadi atas kami. Amin.
Mari dengan lembut kita katakan, ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi. Hey, sama-sama lebih lagi katakan, ku yakin. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di. Oh, ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi. Mari biar musik sendiri, mari sama-sama kita menyembah Tuhan. Oh, sungguh Allah Roh Kudus mengalir. Oh, sungguh Allah Roh Kudus bekerja. Oh, sungguh Allah Roh Kudus. Oh, penuhi ya Tuhan. Urapi. Oh, biarlah kuasa-Mu ya Tuhan tercurah. Urapan yang baru ya Tuhan terus mengalir. Kuasa-Mu ya Tuhan yang luar biasa tercurah. Kasih-Mu ya Tuhan yang sempurna ya Tuhan. Sungguh ya Tuhan, oh memenuhi ya Tuhan setiap umat-Mu, setiap keluarga demi keluarga. Dan sungguh ya Tuhan, ada sesuatu yang ajaib akan terjadi. Amin. Dahsyat akan terjadi. Luar biasa akan terjadi. Haleluya. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasa
kemenangan. Oh, terjadi di sini. Berikan tepuk tangan, berikan sorak-sorai. Bila kerajaanmu yang datang, kehendak-mu yang jadi. Di tempat ini, di rumah-rumah, di bumi, seperti di sorga. Diberkatilah Engkau Tuhan yang datang dalam nama Yesus Kristus. Sungguh segala pujian, hormat, syukur bagimu. Haleluya. Kemuliaan bagi Tuhan. Yes. Sekarang sampai Haleluya. selama-lamanya. Terima kasih ya Tuhan untuk kesempatan kami boleh memuji dan menyembah. Biarlah kehidupan kami boleh dipersembahkan. Amin. Oh, sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan Yes. berkenan kepadamu. Sebagai ibadah kami yang sejati ya Tuhan. Selama-lamanya Engkau tetap Tuhan dalam Yes. kehidupan kami. Amin. Allah yang kami sembah, Allah yang kami puja, Yeah. Allah yang kami tinggikan, Allah yang kami muliakan. Yes. Mari sekali lagi berikan tepuk tangan Haleluya. bagi Allah kita. Haleluya. Haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih ya Bapa. Hanya di dalam nama Yesus Kristus diberkatilah Tuhan sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara, senang sekali kita bisa berjumpa melalui siaran online ini ya, untuk kembali sekarang kita mempelajari firman Tuhan ya, yang akan memberikan terus tuntunan dan kekuatan arahan bagi perjalanan hidup kita. Saya berdoa agar apa yang saya ingin bagikan ini boleh menjadi berkat bagi kita semua. Mari saya akan ajak kita semua melihat dan mempelajari Mazmur Fatsal yang ketiga. Ya, Mazmur Fatsal yang ketiga ini adalah tulisan Daud dari apa yang pernah dia alami dalam hidupnya. Mazmur Fatsal yang ketiga, ayat yang pertama dan ayat yang kedua dulu ya. Nanti kita akan baca ayat selanjutnya, tapi kita akan awali dengan dua ayat pertama. Mazmur 3 ayat 1 dan ayat 2 dikatakan demikian. Mazmur Daud ketika ia lari dari Absalom, itu keterangan ya dari situasi yang Daud alami ketika dia menuliskan Mazmur ini. Jadi bukan pada waktu dia senang Mazmur ini keluar sebagai ungkapan yang dia tuliskan untuk kita juga hari ini. Dikatakan Mazmur Daud ketika ia lari dari Absalom anaknya. Dan dia bilang begini, ya Tuhan, betapa banyaknya lawanku. Banyak orang yang bangkit menyerang aku. Banyak orang berkata tentang aku. Baginya tidak ada pertolongan daripada Allah. Selah. Nah saudara, dalam hidup kita terkadang bahkan sering ya, masalah itu muncul tanpa terduga oleh kita. Ya, yang namanya bencana, yang namanya kejadian-kejadian yang gak enak. Biasanya itu seringkali datang secara tiba-tiba. Ya, nggak pernah terpikir sebelumnya, tiba-tiba itu terjadi dalam hidup kita. Artinya kita sering dikejutkan oleh hal-hal yang nggak enak dalam hidup kita. Nah, saya mau cerita ya, saudaraku, di pandemi ini pun siapa yang sudah menduga bahwa sekolah-sekolah harus tutup? Saya percaya tidak pernah ada orang yang menduga itu. Tidak pernah ada orang yang sudah terpikirkan bahwa sekolah akan tutup, pabrik harus tutup, mal harus tutup, kantor harus tutup. Ya, siapa yang duga kemana-mana kita harus pakai masker, sehingga kita nggak tahu orang lagi senyum atau lagi cemberut sama kita. Siapa yang menduga bahwa kita nggak boleh bersalaman lagi, Bapak Ibu Saudara? Semoga ini hanya berlaku untuk sementara waktu. Ya, siapa yang menduga kita nggak boleh traveling lagi? Situasi-situasi ini terjadi secara mendadak dalam hidup kita. Bahkan kalau saya mau cerita lebih jauh, siapa yang menduga kota-kota besar di dunia untuk beberapa waktu lamanya mereka menjadi kota yang sepi dan bahkan kota yang mati. Saudara lihat Wuhan, beberapa bulan menjadi kota yang sepi. Paris, New York sampai hari ini, London, ya, dan Jakarta. Menjadi kota-kota yang sepi, di mana orang
harus lebih banyak di rumah, tidak boleh keluar. Saudaraku, apa yang kita alami hari ini, saya percaya tidak ada seorang pun yang sudah memprediksinya. Ya, kejadian yang gak enak ini datang tiba-tiba, mengejutkan semua orang. Sekarang ketakutan, ya, itu menjadi suasana hati dari seluruh manusia di muka bumi ini. Siapa yang duga? Nah, Daud juga ketika Mazmur ini dia tulis, dia sedang mengalami sebuah kejutan yang gak enak dalam hidupnya. Siapa yang menduga? Ya, Daud pun tidak pernah menduga bahwa akhirnya dia harus meninggalkan istananya, melarikan diri sebagai buronan yang dikejar dan dicari-cari. Ya, siapa yang menduga bahwa rakyat yang dulunya memuja-muja Daud, membangga-banggakan Daud, sekarang berbalik, ya, mengejar dan memusuhi Daud. Siapa yang menduga penasehatnya yang bernama Ahitofel, yang dulunya setia bekerja untuk Daud, tiba-tiba dia menjadi salah satu orang yang menentang dan memusuhi Daud. Dan siapa yang menduga? Anaknya sendiri yang bernama Absalom. Yang dari kecil Daud dengan kasih yang besar, Daud pelihara dan besarkan anak ini. Anak yang dilatih berperang untuk mengarahkan panahnya kepada lawan-lawan Israel. Sekarang anak ini mengarahkan panahnya kepada ayahnya sendiri. Saudara bisa dibayangkan keterkejutan Daud. Ya, bisa dibayangkan pukulan yang berat yang sedang dialami oleh Daud. Dan yang lebih mengenaskan Bapak Ibu, para ahli Alkitab sepakat kejadian ini terjadi di masa tua Raja Daud. Kira-kira Daud berumur 65 tahun, kira-kira. Di mana orang harusnya tinggal pensiun, menikmati semua kerja keras yang dia kerjakan di masa mudanya. Tapi justru di masa tuanya Daud harus menanggung pukulan yang mengejutkan, yang begitu berat dalam kehidupannya. Untuk Bapak Ibu bisa tahu gambaran yang lebih real apa yang dialami Daud. Mari saya ajak kita melihat dalam 2 Samuel, pasal yang ke-15 ayat yang ke-30. 2 Samuel 15 ayat yang ke-30. Ya, ini adalah cerita tentang apa yang dilukiskan dalam Mazmur 3 tadi. Ya, 2 Samuel 15 ayat 30, Daud mendaki Bukit Zaitun sambil menangis. Daud yang biasanya bersuka cita. Kita tahu Daud kan pemazmur yang penuh dengan sukacita. Tapi kali ini karena pukulan yang tiba-tiba ini, Daud mendaki Bukit Zaitun sambil menangis. Bahasa aslinya meratap. Berarti lebih hebat, lebih parah daripada menangis. Dan bukan cuma sambil menangis, dikatakan kepalanya berselubung. Seolah dia malu, dia gak berani tampil, dikenali dan diketahui orang lain. Dia harus menyelubungi kepalanya. Bahasa lain berkata, bukan cuma berselubung tapi tertunduk, tidak berani melihat dan menatap orang lain. Kita mengerti, saudara, kenapa dia lakukan itu. Siapa yang gak malu? Siapa yang gak malu? Seorang raja yang dulu dikagumi, sekarang dibenci. Siapa yang gak malu? Ya, seorang ayah yang dikhianati anaknya sendiri. Pasti malu. Orang ngomong apa nanti? Wah, ini bapak yang gak bisa didik anaknya. Wah, ini raja ya yang sekarang harus melarikan diri dan sebagainya. Makanya dikatakan kepalanya berselubung dan ia berjalan, keterangan berikutnya, ia berjalan dengan tidak berkasut. Ini menandakan pelariannya adalah tindakan yang sangat terburu-buru, tergesa-gesa. Karena memang ini keadaan genting, dia nggak bisa siapkan properti dan logistik untuk dibawa dalam pelariannya. Sampai kasutnya pun tidak sempat dia pakai. Berarti situasinya sangat genting
pada saat itu. Dikatakan juga seluruh rakyat yang bersama-sama dengan dia, masih ada rakyat yang bersama dengan Daud, ya, tapi mereka juga masing-masing berselubung kepalanya dan mereka mendaki sambil menangis. Daud masih punya pengikut tetapi tidak bisa membantu dia. Tidak bisa mengubah keadaannya. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara lihat, inilah keadaan yang Daud alami. Ada sebuah pukulan yang sangat tiba-tiba. Ada sebuah pukulan yang tidak pernah dia prediksi sebelumnya. Dan itu terjadi justru di masa tuanya. Mungkin kita sedang mengalami hal yang sama. Pandemi ini merupakan pukulan yang mengejutkan buat kita. Ya, pandemi ini merupakan pukulan yang begitu berat untuk kita. Mungkin gara-gara pandemi kita harus menanggung malu, saudaraku. Ya, berita baiknya kita nggak sendiri. Bukan karena kita kurang rohani, bukan, jangan menyalahkan diri, ya. Mungkin karena saya ya tidak berkenan di hadapan Tuhan, tidak. Daud seorang pemazmur yang disukai oleh Tuhan. Seorang yang dikatakan berkenan di hati Tuhan pun harus mengalami keadaan yang seperti itu. Nah, mari kita kembali ke Mazmur 3, Bapak Ibu. Kita mau tahu dalam situasi seperti itu apa sih yang Daud lakukan? Ya, karena kita juga ya jangan sampai salah meresponi keadaan yang sama yang sedang kita alami. Kembali ke Mazmur pasal 3, ayat 1 dan ayat 2 kembali saya mau bacakan. Mazmur Daud ketika ia lari dari Absalom anaknya. Ya Tuhan, betapa banyaknya lawanku, banyak orang bangkit menyerang aku. Banyak orang yang berkata tentang aku, baginya tidak ada pertolongan daripada Allah. Dalam 2 ayat pertama ini Daud tidak malu-malu, dia berseru kepada Tuhan, dia ceritakan apa adanya, dia nggak gengsi, dia nggak takut dituduh kok raja lemah begitu, dia nggak takut dituduh ya nggak punya iman dan sebagainya. Saudara, kita pun gak perlu gengsi untuk mengakui bahwa kita lemah. Kita gak perlu malu untuk mengakui bahwa kita gak bisa apa-apa. Justru Tuhan cari orang-orang yang sadar bahwa kita gak bisa apa-apa. Bapak Ibu tahu Mazmur 3 ini termasuk jenis Mazmur ratapan. Ya, kitab Mazmur itu ada jenis-jenisnya Bapak Ibu. Ada jenis mazmur pengajaran, ada mazmur ziarah, dan ada mazmur ratapan. Dan yang lebih uniknya, dari 150 pasal yang ada di kitab Mazmur, ternyata ada 54 mazmur ratapan. Jadi sepertiga lebih bahkan dari mazmur yang ada, ternyata jenisnya adalah mazmur ratapan. Jadi kitab Mazmur adalah kitab yang isinya lebih banyak ratapan. Ya saudaraku, 54 jenis mazmur ratapan. Ini bukti Alkitab memberi ruang untuk umat Tuhan meratap. Ya, ini bukti bahwa Tuhan siap mendengar, siap menampung setiap ungkapan perasaan. Ya, yang diutarakan oleh anak-anaknya. Enggak perlu pura-pura kuat saudara. Akui saja bahwa kita memang takut hari-hari ini. Akui saja bahwa kita memang enggak bisa apa-apa. Ya, merataplah. Anda dan saya diizinkan untuk meratap. Anda dan saya diizinkan untuk mengaku bahwa kita enggak bisa apa-apa. Anda dan saya diizinkan. Dan Tuhan punya ruang untuk menampung semua ungkapan seperti itu. Nah, setelah di 2 ayat pertama Daud meratap, ya, lihat ayat yang ketiga, saya akan teruskan. Nah, dari ayat 2 ke ayat 3, coba kembali ke ayat 2 saja ya. Ayat 2, kata terakhirnya adalah Sela. Baru setelah itu ada ayat yang ketiga. Apa arti Sela? Kenapa ditulis di situ? Sela adalah jeda, Bapak Ibu. Sela adalah kalau dalam sebuah lagu, ya, Sela adalah di mana semua penyanyi diam, hanya musik instrumen
yang bermain. Sementara semua penyanyi diam dan mulai merenungkan makna dari nyanyian itu. Jadi Selah artinya pause, jeda. Ya, saudaraku. Nah, Daud setelah berseru, meratap, dia berselah. Dia berdiam diri. Dia tidak bersuara apa-apa. Setelah dia ungkapkan semua seruannya, dia ambil waktu tenang. Dia ambil waktu pause, di mana dia berdiam diri. Ya, saudaraku, mari kita pun ambil cara yang sama. Ya, setelah kita mengungkapkan, melepaskan semua, ya, apa yang kita rasakan, cobalah berdiam diri, saudaraku. Ya, cobalah tenang. Cobalah beri waktu untuk Tuhan mungkin meresponi seruan kita. Daud berselah, berdiam diri, ya, menenangkan diri. Dan saudara lihat ayat 3. Ya, ayat 3 kelihatan ada suasana yang berbeda. Tidak lagi ratapan, ya, tetapi mulai ada nuansa optimis. Mulai ada nuansa kebangkitan. Ayat yang ketiga saya akan bacakan demikian. Tetapi Engkau, Tuhan, adalah perisai yang melindungi aku. Engkaulah kemuliaanku dan yang mengangkat kepalaku. Kalau Bapak Ibu masih kurang jelas, saya akan bantu dengan menampilkan Alkitab suara, saudaraku, ya. Di Google itu ada aplikasi Alkitab suara. Ada banyak memang versinya. Nah, coba Bapak Ibu dengarkan ya versi yang saya mau tunjukkan. Nanti perhatikan ya perubahan dari ayat 2 ke ayat 3 setelah kata Selah. Maka ada perubahan ucapan dari apa yang Daud nyatakan dalam ayat yang ketiga. Silakan, selamat mendengarkan. Mazmur Daud ketika ia lari dari Absalom anaknya. Ya Tuhan, betapa banyaknya lawanku. Banyak orang yang bangkit menyerang aku. Banyak orang yang berkata tentang aku, baginya tidak ada pertolongan daripada Allah. Selah. Tetapi Engkau Tuhan adalah perisai yang melindungi aku. Engkaulah kemuliaanku dan yang mengangkat kepalaku. Dengan nyaring aku berseru kepada Tuhan, dan Ia menjawab aku dari gunung-Nya yang kudus. Selah. Aku membaringkan diri, lalu tidur. Aku bangun, sebab Tuhan menopang aku. Aku tidak takut kepada puluhan ribu orang yang siap mengepung aku. Bangkitlah Tuhan, tolonglah aku ya Allahku. Ya, Engkau telah memukul rahang semua musuhku dan mematahkan gigi orang-orang fasik. Dari Tuhan datang pertolongan. Berkat-Mu atas umat-Mu. Selah. Oke, saudara sudah tahu perbedaannya setelah kata Selah, ya. Setelah kata Selah, Daud berkata, tetapi Engkau Tuhan adalah perisai. Ya, nyanyiannya mulai indah. Setelah kata Selah,
Ayat 1 dan 2, nadanya meratap, meminta dikasihani, merasa nggak berdaya. Tapi setelah kata Selah, mulai ada nyanyian yang keluar. Nyanyian optimisme, nyanyian yang mulai berfokus kepada Tuhan. Ayat 1 dan 2, ketika dia meratap, dia berfokus pada lawan-lawannya. Betapa banyaknya lawanku. Banyak orang yang bangkit menyerang aku. Ya, saudaraku, itu ayat 1 dan 2. Tapi ayat 3, dia mulai fokus kepada Tuhan. Yang adalah perisai yang mengelilingi, yang melindungi. Ya, bahasa aslinya mengelilingi. Perisai yang mengelilingi. Dia mulai sadar. Jadi ayat 1 dan 2, dia tahu musuhnya banyak. Tapi setelah dia berdiam diri, setelah dia saat teduh, setelah dia mulai menenangkan dirinya, dia mulai sadar ada perisai Tuhan yang melindungi dirinya. Ada perisai yang mengelilingi kehidupannya. Lalu dia juga ingat, Tuhanlah kemuliaanku dan yang mengangkat kepalaku. Saudara tahu, waktu dia meratap, dia hanya menundukkan kepala, berjalan naik ke Bukit Zaitun dengan tertunduk dan berselubung. Tapi setelah dia berdiam diri, dia berselah. Dia mulai masuk hadirat Tuhan. Maka dia mulai melihat bahwa Tuhanlah kemuliaannya. Dan mulai dia berani mengangkat kepalanya. Saudara, di tengah keterkejutan kita karena pandemi ini, mari ambil banyak waktu untuk berdoa. Bukankah kita juga dibatasi aktivitas sosial kita? Ya, inilah kesempatan untuk kita lebih banyak mendekatkan diri kepada Tuhan. Masuk dalam selah, pause, ya, jeda, di mana kita lebih banyak bergaul dengan Tuhan. Sehingga pergaulan kita dengan Tuhan akan mengalihkan perhatian kita tidak lagi kepada musuh-musuh kita terus, tapi mengalihkan perhatian kita kepada Tuhan. Ya, keintiman kita dengan Tuhan membuat kita sadar akan kemuliaannya, membuat kita sadar akan perlindungannya yang masih berlaku dalam hidup kita. Lalu saya lanjutkan ayat yang keempat, Bapak Ibu Saudara. Dari Mazmur pasal yang ketiga, ayat yang keempat. Dengan nyaring aku berseru kepada Tuhan, dan ia menjawab aku dari gunungnya yang kudus. Selah lagi. Ya, Daud berdiam diri lagi. Mari lakukan terus. Ya, keintiman kita dengan Tuhan, bangun terus. Ya, jeda, selah, kita lakukan terus dalam hidup kita. Dan saudara lihat ayat yang kelima. Setelah 2 kali selah, Daud lakukan. Ayat yang kelima dikatakan, aku membaringkan diri, lalu tidur. Saudara, orang kalau lagi stres, itu sulit tidur. Dan kita sudah tahu bagaimana stresnya Daud. Bagaimana pukulan yang begitu hebat sedang dialami Daud. Biasanya orang gak bisa tidur. Kita yang kena masalah yang gak sehebat Daud saja, sudah gak bisa tidur. Daud tidak terkena insomnia. Sulit tidur. Daud tidak perlu dibantu dengan obat tidur. Tapi dia berkata, aku membaringkan diri, lalu tidur. Kenapa? Karena dia sudah menenangkan diri. Dan akibat menenangkan diri, dia mulai ingat Tuhan adalah perisainya. Tuhan adalah kemuliaannya. Tuhan adalah pelindungnya. Akibatnya dia bisa membaringkan diri. Bukan karena masalahnya sudah lenyap. Tidak. Absalom masih mengejar dia. Ahitofel masih mengkhianati dia. Tapi Daud bisa tertidur. Dan dia enggak tidur terus-terusan, saudaraku. Dia tidak tidur untuk melarikan diri. Lalu dikatakan, aku bangun sebab Tuhan menopang aku. Ada orang yang enggak berani bangun. Maunya tidur terus karena mau melarikan diri. Tapi Daud tidak tidur terus. Waktunya bangun, dia bangun. Dia siap menghadapi kenyataan hidupnya. Ya, aku bangun sebab Tuhan menopang aku. Ayat 6. Aku tidak takut. So, lihat perubahannya luar biasa.
Ayat 1 dan 2 kelihatannya Daud takut sekali. Betapa banyaknya lawanku. Banyak orang yang memusuhi aku dan sebagainya. Ayat 1 dan 2 kelihatan begitu takut. Tapi ayat 6 berkata, aku tidak takut kepada puluhan ribu orang yang siap mengepung aku. Ada suasana yang berubah. Sekali lagi, saudaraku, sekali lagi, bukan berarti masalah Daud sudah selesai. Ya, masih ada banyak orang yang menginginkan kematiannya. Masih ada banyak orang yang menginginkan dia ditangkap, dia dipermalukan dan sebagainya. Ya, jadi yang berubah adalah suasana hatinya, keadaannya belum berubah. Dan inilah juga yang kita bisa dapatkan. Mari, ya kita tahu situasi enggak tahu kapan ini bisa berubah. Ya enggak ada seorang pun yang tahu. Yang kita tahu mungkin masih lama nih keadaan-keadaan seperti ini. Enggak apa-apa, di luar belum berubah tidak apa-apa. Tapi Tuhan bisa rubah hati kita. Ambil waktu untuk selah. Mulai dekat dan intim bersama dengan Tuhan. Saya akan tutup dengan 2 ayat terakhir. Ya, kita lihat di ayat yang ke-8. Langsung kita lihat ayat ke-8. Nanti saya akan tunjukkan kembali ayat yang kedua. Ya, 2 ayat ini sebagai penutup pembanding dari apa yang terjadi selanjutnya. Ayat 8 Daud menutup Mazmur pasal 3 dengan statement begini. Dari Tuhan datang pertolongan. Dia yakin. Nah, bandingkan ayat 2. Coba ya, Bapak Ibu lihat kembali ayat 2. Dia bilang di ayat 2 bahwa orang-orang menjudge dia, mengata-ngatai dia. Tuhan gak mungkin tolong kamu kali ini. Baginya tidak ada pertolongan dari Allah. Ya, jadi dia dengar tuh orang seperti sedang menentukan nasib Daud. Daud kali ini habis kamu. Daud kali ini gak ada kesempatan untuk kamu. Ya, Tuhan gak mungkin berpihak lagi kepada kamu. Itu kata orang. Mungkin kita dengar juga. Ya, tetangga bilang, aduh habis kita kali ini. Ya, nggak mungkin sembuh kita kali ini. Nggak mungkin survive kita kali ini. Akan ada banyak suara-suara negatif di luar. Daud pun mendengar orang berkata bahwa tidak ada pertolongan Tuhan kali ini. Tapi ayat 8 tadi saudaraku lihat. Ya, Daud tidak mau percaya omongan orang. Daud tidak mau pegang apa yang orang katakan. Dia bilang begini ayat 8, dari Tuhan datang pertolongan. Ya, artinya dia bilang, kamu boleh ngomong bahwa kali ini gak ada pertolongan. Tapi aku tetap yakin, ya akan datang pertolongan dari Tuhan. Berkat-Mu atas umat-Mu. Saudara, Daud lebih percaya pada pengenalannya akan Tuhan yang dia sudah punya. Makanya saudaraku, mari kenali Tuhan kita. Daud adalah orang yang punya banyak pengalaman dengan Tuhan. Sehingga dia tidak bisa dibohongi oleh apa kata orang. Dari pengalamannya dia mengenal Tuhan. Makanya orang yang mengenal Tuhan tidak mungkin tertipu oleh apa kata dunia ini. Hari ini saya berdoa ya agar kita bisa menghadapi situasi yang sama ini. Ya, tidak perlu harus dibantu obat tidur, saudaraku. Tidak perlu kita harus mengalami insomnia dan sebagainya. Ya, saya berharap tekanan boleh ada, tapi saya berdoa agar kita tetap sehat, kita bisa tidur dengan baik, kita bisa bangun dengan segar. Ya, karena kita mau lakukan hal yang sama, kita mau banyak mendekatkan diri kepada Tuhan, berselah, sehingga kita ingat bahwa kita punya Allah perisai dan pelindung, serta Dialah kemuliaan dan dari Dialah datang pertolongan bagi kita semua. Tuhan memberkati kita semua, Bapak Ibu Saudara, jangan menyerah, ya. Semua penderitaan ada masanya akan selesai. Ya, hanya Tuhan yang kekal. Penderitaan tidak pernah kekal. Sukses pun tidak kekal. Hanya Tuhan yang kekal dalam hidup kita. Mari berdoa bersama. Bapa di surga, terima kasih. Kami telah dengarkan firman-Mu. Dan biarlah firman-Mu memberikan kami dasar untuk tetap berharap. Dasar untuk tetap bersemangat menghadapi kehidupan ini. Umat-Mu dimanapun mereka berada yang mendengarkan tayangan ini, menyaksikan tayangan ini. Tuhan menjamah dan memberkati kami semua.
Biar firman ini tidak hanya membuat kami semakin tahu, tapi firman-Mu hari ini mengubahkan hidup kami. Diberkatilah setiap umat-Mu dimanapun mereka berada. Terima kasih Bapa di surga. Sekarang kami buka hati kami, silahkan Tuhan curahkan berkat-Mu bagi kami semua. Bapak Ibu Saudara dimanapun kau berada, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dalam nama Tuhan Yesus, mari yang percaya kita bersama katakan, amin. Tuhan memberkati kita semua. Shalom semua. Pada Voice of Pentecost kali ini kita akan membahas mengenai apakah orang yang belum dibaptis Roh Kudus dapat dipakai oleh Tuhan. Bunda Teresa adalah seorang biarawati Katolik Roma yang menggoncang dunia karena pelayanannya terhadap kaum papa yang terpinggirkan karena penyakit kusta, AIDS, dan TBC. Bahkan dunia pun mengakui pelayanannya dengan menyematkan hadiah Nobel Perdamaian di tahun 1979. Martin Luther, seorang reformator gereja yang menggoncang keadaan gereja yang kelam pada masanya. Adapun Billy Graham, seorang penginjil dari Amerika Serikat yang saat mengadakan KKR dapat mengundang jutaan orang. Bahkan beliau dianggap sebagai salah satu pemimpin Kristen paling berpengaruh di abad ke-20 ini. Sejujurnya kita tidak benar-benar tahu dengan jelas apakah para raksasa iman di atas pernah mengalami baptisan Roh Kudus dengan tanda awal berbahasa roh. Sejarah pun tidak pernah mencatatnya. Maka timbullah pertanyaan, mengapa perlu seseorang dibaptis dengan Roh Kudus dengan tanda awal berbahasa roh? Jika seseorang yang belum pernah dibaptis Roh Kudus atau mungkin sudah pernah, tapi tidak secara nyata menunjukkannya seperti para tokoh tersebut, tetap dipakai Tuhan secara dahsyat. Pengakuan Iman GBI berkata bahwa baptisan Roh Kudus adalah karunia Tuhan untuk semua orang yang telah disucikan hatinya. Tanda awal baptisan Roh Kudus adalah berkata-kata dengan bahasa roh, sebagaimana diilhamkan oleh Roh Kudus. Teologi Pentakosta sangatlah menekankan tentang pengalaman dibaptis dengan Roh Kudus sebagai suatu hal yang terpisah dari karya keselamatan Kristus yang bertujuan untuk penyelesaian amanat agung. Kisah Para Rasul 1 ayat 8 mencatat, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Kata kuasa di ayat tersebut berasal dari bahasa Yunani dunamis yang diterjemahkan juga sebagai dinamit, sesuatu yang memiliki daya ledak yang tinggi. Dengan kata lain, kuasa ini adalah kuasa yang sangat besar yang dimana dengan kuasa ini amanat agung Tuhan Yesus pasti terselesaikan. Sangatlah menarik untuk disimak bahwa sesaat sebelum Tuhan Yesus terangkat ke surga, ia berpesan agar para murid tidak meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di sana sambil menantikan janji Bapa. Apakah janji Bapa yang dimaksud tersebut? Janji Bapa yang dimaksud Tuhan Yesus adalah bahwa para murid akan dibaptis dengan Roh Kudus. Poin penting untuk kita garis bawahi di sini adalah bahwa baptisan Roh Kudus adalah janji Bapa untuk semua orang percaya. Selanjutnya di Kisah Para Rasul pasal kedua adalah peristiwa turunnya Roh Kudus ke atas para rasul yang lebih kita kenal dengan peristiwa Pentakosta, di mana para rasul mulai berkata-kata dengan bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Dari sini dapat kita lihat bahwa janji Bapa tentang baptisan Roh Kudus selalu disertai dengan pengalaman karunia berbahasa roh. Dari peristiwa tersebut, kita melihat dengan jelas bahwa ada perbedaan antara menerima Roh Kudus dengan dipenuhi Roh Kudus atau dibaptis dengan Roh Kudus. Setiap orang yang telah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka Roh Kudus berdiam di dalam dirinya. Bapa memberikan Roh Kudus di dalam hati kita sebagai jaminan dari semua yang telah disediakan untuk kita, yaitu anugerah keselamatan. Rasul Paulus pun menjelaskan di dalam 1 Korintus 6 ayat 19. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu? Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri.
Keberdiaman Roh Kudus di dalam hidup orang percaya memampukan seseorang untuk memiliki hidup yang menghasilkan buah roh. Namun, seseorang yang telah dibaptis dengan Roh Kudus akan memiliki kuasa untuk menyelesaikan amanat agung sesuai yang tertulis di dalam Kisah Para Rasul pasal 1 dan 2. Dalam hal ini kita melihat bahwa baptisan Roh Kudus berfungsi secara eksternal. Alkitab juga mencatat dampak-dampak daripada baptisan Roh Kudus secara internal, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, baptisan Roh Kudus mengubah kehidupan doa kita. Roma 8 ayat 26-27. Yang kedua, baptisan Roh Kudus membangun iman kita. 1 Korintus 14 ayat 4a. Yang ketiga, baptisan Roh Kudus menyempurnakan pujian dan penyembahan kita. 1 Korintus 14 ayat 15. Dan yang keempat, baptisan Roh Kudus meningkatkan kepekaan rohani kita. 1 Korintus 14 ayat 2. Robert P. Mencius, seorang hamba Tuhan dan juga seorang penulis, memaparkan di dalam salah satu bukunya yang berjudul Speaking in Tongues, bahwa tanda kedewasaan Kristen tidak diukur dengan sudah atau belum mengalami baptisan roh, melainkan diukur dari hidup yang menghasilkan buah roh. Di mana hal ini juga menjadi bagian dari proses pengudusan atau sanctification. Akan tetapi perlu dimengerti bahwa di satu sisi adalah mungkin bagi seseorang untuk mengalami kuasa Roh Kudus tanpa berbahasa roh. Namun hal ini bukanlah pengalaman Alkitab yang utuh sebagaimana tertulis di Kisah Para Rasul pasal 1 dan 2. Dari penjelasan tersebut maka dapat disimpulkan bahwa meskipun seseorang belum dibaptis Roh Kudus, ia dapat dipakai Tuhan secara dahsyat. Namun pengalaman baptisan Roh Kudus membuat orang percaya dapat melayani tubuh Kristus dengan lebih maksimal. Jikalau Alkitab menuliskan adanya pengalaman kepenuhan Roh Kudus dengan tanda awal berkata-kata dengan bahasa roh, mengapakah kita tidak merindukannya? Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan, terima kasih untuk kesempatan yang Kau berikan untuk kami membawa persembahan kami. Kiranya apa yang kami bawa menjadi persembahan yang dikuduskan oleh Tuhan. Dengan hati yang rela, bahkan dengan hati yang sukarela, kami membawa persembahan kami yang terbaik bagi Engkau Tuhan. Sebab Engkau layak menerima yang terbaik dari kami. Kiranya Engkau Tuhan yang memberkati setiap persembahan yang kami bawa, baik persembahan sukarela, persembahan khusus, persembahan persepuluhan yang adalah milik Tuhan, kami mau kembalikan kepada Tuhan. Kiranya Engkau Tuhan yang membubuhkan berkat-Mu atas setiap kami dan keluarga kami. Di dalam nama Bapa, Tuhan Yesus, Roh Kudus, kami berdoa bersama berkata, amin. Silakan memberi, saudara. Tuhan Yesus memberkati. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, terimalah dan bawalah berkat yang Tuhan limpahkan dari Allah Bapa di dalam Kristus Yesus, Anak yang tunggal, Raja segala raja, Allah yang hidup, di dalam persekutuan dan pribadi Roh Kudus yang menuntun, membimbing, menyertai kehidupanmu dan membawa kehidupanmu semakin lebih intim dengan Tuhan, dan hidup yang dipenuhi oleh pengurapan daripada Allah untuk melakukan menjadi kehendak Tuhan dan menggenapi janji Tuhan di dalam hidupmu dan keluargamu. Kiranya berkat Tuhan tercurah saat ini sampai selamanya. Yang telah terima berkat Tuhan dengan iman bersama berkata amin. Selamat hari Minggu. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Amin.